Halo teman wisata. Kali ini kita akan bahas seluruh alur cerita dari film Eden yang rilis di tahun 2012. Film ini menceritakan gadis SMA yang jatuh ke dalam perangkap jaringan perdagangan dan film ini juga diangkat dari kisah nyata. Film ini disutradarai oleh Megan Graves dan dibintangi oleh Jamie Chung, Matt O'Leary, Beau Bridge, Scott McLeod, dan beberapa bintang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita capcus ke alur ceritanya. Film ini berlatar pada bulan Juni 1994 di hari Sabtu. Seorang gadis cantik yang bernama Hyun Jae terlihat sedang membantu kedua orang tuanya mengurusi toko mereka. Sama seperti remaja yang nakal pada umumnya, dia juga sering merokok sambil sembunyi-sembunyi dan bahkan dia juga merencanakan pergi ke klub bersama temannya yang bernama Abby. Tapi nih sang ayah mengetahui kalau anak kesayangannya sering ngerokok di belakang toko dan ayahnya yang sangat menyayanginya hanya mengingatkan agar Hyun Jae segera berhenti merokok. Lalu ayahnya pun memberikan sebuah cincin sebagai hadiah dari kelulusannya. Namun lain halnya dengan ibu Hyun Jae yang sangat tegas dalam mendidiknya. Ibu Jae memintanya agar mengerjakan laporan bulanan toko karena laporan itu akan dibawa ke bank pada hari Senin. Karena ia sudah memiliki janji kebar dengan temannya tadi, Jae pun berkata kepada ibunya untuk mengerjakannya sampai nanti malam. Si ibu pun gak setuju kalau Jae mengerjakan laporan itu sampai malam karena khawatir Jae berada di toko sendirian. Tapi si Jae ini pun meyakinkan ibunya kalau dia akan ditemani Abby dan berjanji pulang sebelum jam 10 malam dari toko. Singkat cerita, Jae pun pergi ke bar bersama Abby dan minum-minum bersama. Di sana mereka bertemu cowok yang penampilannya menarik hatinya Jae. Si cowok itu ngaku kalau dia adalah seorang petugas kebakaran. Karena Abby tahu kalau Jae tertarik dengan si cowok, akhirnya Abby meninggalkan Jae bersama cowok itu dan mencari teman cowok lainnya. Di malam minggu pun mereka habiskan dengan pasangan masing-masing sampai-sampai Abby pun pergi entah kemana dan si Jae pulang diantar cowok itu. Hyun Jae yang anak masih bau kencur ini kelihatan bahagia saat perjalanan pulang. Lalu saat cowok itu pamit untuk nelpon temannya, Jae melihat kalau pakaian pemadam kebakaran itu palsu. Dia pun mencoba untuk melarikan diri dari mobil itu, namun sayangnya dia harus tertangkap juga. Di sisi lain, seorang polisi bernama Bob sedang berpatroli dan melihat polisi daerah bersama seorang warga lagi mengamati mayat seorang wanita di dalam lubang. Lalu polisi daerah pun berkesimpulan kalau wanita itu adalah seorang tahanan luar karena dia memiliki gelang di kakinya. Yang mengejutkan adalah Bob langsung menembak kedua orang yang telah ia temui. Kemudian si Jae yang tersadar dari pingsannya sudah berada di sebuah kasur dengan tangan yang diborgol. Di sana terdapat seorang pria penjaga dan ada juga seorang wanita yang terlihat seperti dokter. Lalu dokter itu pun membius si Jae karena dia merengek meminta pulang dan meminta untuk menghubungi orang tuanya. Saat si Jae pingsan, dokter tadi pun mencabut paksa kawat gigi dan memandikan Jae yang dibantu oleh penjaga tadi. Setelah itu Jae pun ditempatkan ke sebuah ruangan yang sama seperti asrama bersama dengan gadis-gadis yang memiliki nasib yang sama dengannya. Kaki si Jae pun terlihat dipasangi alat pelacak yang sama seperti mayat yang tadi ditemukan di lubang. Dan yang mengagetkan adalah ternyata Bob adalah oknum polisi yang punya peranan penting dalam bisnis perdagangan wanita. Bob pun dibantu seorang pria bernama Vaughan dan dia pun datang untuk memberikan seekor anak kucing kepada gadis-gadis di sana sebagai teman bermain mereka. Dia pun juga mengingatkan para gadis untuk tidak melarikan diri dari sini karena mereka berada di tempat terpencil yang jauh dari pemukiman. Atau kalau mereka melanggar, mereka akan bernasib seperti Maggie, mayat yang ditemukan tadi siang di dalam lubang. Lalu Jae yang hanya tiduran di kasur dijelaskan soal peraturan apa aja yang ada di sini oleh Bob. Semua gadis diwajibkan untuk mandi dan membersihkan diri. Jika ada yang macam-macam, maka Bob gak segan-segan akan melukai keluarganya. Bob juga menjelaskan kalau dia udah tahu alamat Jae dan memberitahu kalau ayahnya udah melaporkan kehilangan anaknya. Lalu Bob pun memberi Jae waktu 2 hari untuk menyesuaikan diri dan memberikan nama baru pada Jae, yaitu Eden. Di hari-hari selanjutnya, Eden pun menjalani hidup sesuai aturan, yaitu mandi bersama para gadis-gadis di sana sesuai jadwal, dan mereka juga diminta untuk mengecek kehamilan dengan tes pack yang sudah diberikan. Gak cuma itu aja, mereka juga harus rutin dicek kebersihan badannya karena punya kuku panjang aja gak dibolehin. Beberapa hari kemudian, Vaughan mengumpulkan para gadis-gadis itu untuk diberikan tugas. Ia meminta gadis-gadis mendapatkan tugas untuk mengganti pakaian mereka, termasuk juga Eden yang baru pertama kali mendapatkan tugasnya. Mereka semua dibawa dengan mobil ke suatu tempat dan ternyata mereka semua diminta untuk membintangi sebuah film esek-esek. Melihat hal itu, Eden pun merasa sangat ketakutan karena temannya diborgol. Karena diancam, akhirnya dia pun mau melakukan perintah itu. Keesokan harinya, Eden pun mendapatkan tugas lagi dan dibawa oleh Vaughan. Di sana pun dia harus meladeni pria tua. Saat Vaughan sedang menunggu di luar, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan.
Pria tua itu ternyata digigit oleh Eden hingga terluka dan Eden pun melarikan diri. Vaughan pun langsung mengejar Eden yang sempat meminta tolong pada ibu-ibu komplek yang lagi ngerumpi. Namun karena Vaughan mengaku sebagai polisi yang lagi menangkap pecandu narkoba, ibu-ibu itu pun gak bisa berbuat apa-apa. Lalu karena Eden melanggar aturan, dia pun direndam di sebuah bak yang berisi dengan es. Karena kejadian itu juga Bob memperingati Vaughan agar menjalankan tugasnya dengan benar. Nah, terungkap juga kalau Vaughan adalah anak tiri dari Bob, makanya dia cuma diberikan peringatan dan bukan hukuman. Hari demi hari, bulan demi bulan, gak terasa Eden udah berada di sana dan terbiasa dengan gaya hidupnya. Eden pun berbicara dengan Priscilla yang merupakan teman sekamarnya. Di sana Eden tahu kalau wanita pemberi tes pack yang bernama Svetlana adalah gadis kesayangan dari Bob dan Vaughan. Priscilla memberitahu kalau Svetlana bisa memilih pekerjaan yang ia mau dan bebas meminta apapun dari Bob. Dan Svetlana juga menggunakan cincin Eden yang diberikan oleh ayahnya. Sayangnya percakapan mereka harus terhenti karena tiba-tiba ada penjaga yang memaksa Priscilla untuk ikut bersamanya. Kemudian di malam hari Eden menjalankan tugas untuk menghadiri pesta private para lelaki hidung belang. Di sana Eden dipilih oleh pria tua yang sangat kaya raya. Karena udah terbiasa, Eden pun melayani pria tua itu dengan santai. Bahkan dia juga bisa membuat pria tua itu puas dengan pelayanannya. Saat perjalanan pulang, Eden menyembunyikan hak sepatunya sebagai pegangan untuk berjaga-jaga saat Svetlana melawan saat diminta cincinnya. Kebetulan banget Svetlana sudah berada di ranjang dan Priscilla yang hilang entah tak tahu kemana. Saat semua orang udah terlelap, Eden pun melancarkan aksinya untuk meminta kembali cincinnya itu. Akhirnya pun mereka berkelahi sampai-sampai terdengar oleh Vaughan dan para penjaga. Vaughan yang marah pun menghukum Eden dan menghukumnya dengan memintanya menelan cincin itu. Nah, setelah menelan cincin itu, Eden pun menawarkan Vaughan untuk menjadi mata-matanya. Karena para gadis-gadis dan Svetlana sering mengejeknya karena menjadi kacung dari Bob. Tapi Vaughan pun gak percaya dan meminta Eden untuk kembali ke kamarnya. Kemudian di suatu malam, Vaughan membawa Eden dan dua gadis lain ke tempat pelanggan untuk dijadikan tontonan di pesta narkoboy. Nah, seperti biasa, Vaughan menunggu acara itu selesai sambil menikmati narkoboy yang sering doi konsumsi. Lalu saat selesai, Vaughan membawa Eden untuk menagih pembayaran. Namun saat penagihan itu ada keributan karena ada seseorang yang gak mau membayarkan sesuai dengan jumlah yang disepakati. Saat pelanggan itu membayarkan uangnya, dua gadis yang menunggu itu pun melarikan diri. Vaughan pun bergegas mengejar mereka menelusuri jalan sambil mengecek alat pelacak. Lalu pada saat di lampu merah, Vaughan gak menyadari kalau dua gadis itu sedang meminta tolong di sebuah supermarket. Eden di situ pun sempat dilema untuk memberitahu Vaughan atau enggak, namun karena ingin mendapatkan kepercayaan dari Vaughan, dia pun memberitahunya dan alhasil gadis itu tertangkap. Kemudian pada malam hari Eden pun ingin sekali pergi BAB dan kemudian dia pun mendapatkan kembali cincin yang udah ia telan itu. Singkat cerita, Eden pun sekarang udah mendapatkan kepercayaan Vaughan dan menjadi petugas kebersihan untuk ruang pribadinya. Nah, saat lagi bersih-bersih, Eden pun menemukan foto yang dimana itu adalah petugas pemadam yang waktu itu bertemu Eden di klub dan merupakan temannya Vaughan. Eden pun merasa kecewa, tapi dia pun tetap melakukan tugasnya. Kemudian di hari lain, Eden pun menerima tugas baru sebagai penerima telepon untuk menggantikan Svetlana. Svetlana yang gak terima pekerjaannya digantikan itu menolak karena takut pada aturan apabila gadis yang berumur lebih dari 20 tahun akan dieksekusi karena udah gak ada lagi yang memesan. Eden pun dijelaskan untuk mencatat semua pesanan dan apabila ada orang yang menanyakan harga, dia harus segera menutup teleponnya. Karena menurut Vaughan, orang yang menanyakan harga biasanya FBI, karena pelanggan yang sesungguhnya udah tahu berapa harga yang harus ia bayar. Nah, suatu hari Eden diajak mengunjungi seseorang pemasok opium, yaitu obat bius untuk membius para gadis. Lalu Vaughan juga mengajari Eden untuk menyetir sambil bercerita kalau bisnisnya sangat terorganisir berkat bantuan Bob. Hari demi hari Eden pun mendapatkan kepercayaan. Kini dia pun memiliki tugas sebagai pencatat gadis-gadis yang baru masuk atau keluar untuk dijual ke luar negeri. Di sisi lain terlihat Bob sedang melakukan penyuluhan tentang kejahatan di kantor polisian. Setelah selesai pun dia dihampiri seorang pria, dia pun ingin menanyakan Bob soal pembunuhan pria lokal dan seorang petugas kepolisian daerah. Ia mengatakan kalau alat pelacak yang dikembangkannya menangkap nomor HP Bob di sekitar lokasi itu. Tentu aja si Bob menyangkal dan mengatakan udah lupa kalau dia pernah mengunjungi daerah itu. Lalu Bob pun sebelum pergi mengatakan dia akan memberitahu jika dia ingat dengan hal itu. Singkatnya, Eden pun menerima telepon pesanan dan menerimanya seperti biasa dengan mencatat alamat dan waktu yang diinginkan. Lalu ketika Eden ingin menutup teleponnya, orang itu menanyakan soal harga. Eden pun terdiam dan mengira itu adalah FBI seperti yang dikatakan Vaughan. Dia pun merasa dilema yang bergejolak karena ia pun udah nyaman dengan keadaan yang ia rasakan sekarang. Dan di sisi lain dia ingin merasakan kebebasan yang ia inginkan dulu kembali datang. Akhirnya dia pun menyimpan catatan itu bersama catatan lain yang nantinya akan diperiksa oleh Vaughan.
Kemudian di siang hari, Eden dan Vaughan pun bertemu Bob di pinggir laut untuk membuat mayat dua gadis termasuk Svetlana. Ternyata kebiasaan itu udah menjadi rutin saat Svetlana masih menjadi orang kepercayaan Bob dan Vaughan. Seperti yang dikatakan Vaughan waktu itu kalau semuanya udah terorganisir dengan baik termasuk membuang mayat gadis-gadis yang udah nggak berguna lagi. Lalu saat Vaughan menemani Bob memancing, ia menanyakan soal kasus pembunuhan yang dilakukannya pada setahun yang lalu. Bob pun menjawab kalau semuanya bisa ia atasi. Lalu Bob juga bilang kalau Vaughan terlalu berlebihan soal itu. Bob pun bercerita kalau Vaughan lahir di keluarga beragama fanatik dan dia baru bisa baca pada usia 16 tahun. Karena diolok-olok dan seperti nggak dipedulikan lagi, Vaughan pun menghajar Bob sampai ia meninggoy. Eden pun terlihat panik dengan hal itu, tapi Vaughan mengatakan hal itu adalah permintaan dari bos besar. Kalau ditarik kesimpulan, ternyata ada orang lain di balik bisnis ini yang pangkatnya lebih tinggi dari Bob. Setelah itu mereka berdua mengantarkan seorang gadis yang telah hamil ke sebuah rumah yang ditempati para pria. Salah satu pria itu bernama Mario. Eden pun mendengar dari Mario kalau dia udah menangkap gadis baru yang nantinya akan dibawa Vaughan. Saat Eden ingin pergi ke toilet, ia melihat sebuah ruangan yang lengkap dengan peralatan dokter serta tempat tidur bayi. Di ruangan lain, Eden melihat Priscilla yang tengah hamil. Namun Eden pun gak bisa berbuat apapun. Tapi ia berjanji akan menyelamatkan Priscilla dari sana. Lalu dalam perjalanan pulang, Eden pun banyak sekali melamun dan berpikir kalau dia udah terlalu dalam masuk ke dalam bisnis itu. Karena hal itulah yang membuat Vaughan curiga dan langsung menanyakannya apa yang sedang terjadi. Lalu Eden pun menjawab kalau dia nggak habis pikir tentang bisnis penjualan bayi. Karena Vaughan takut Eden berkhianat, ia pun meminta Eden membuktikan kesetiaannya dengan membunuh gadis yang tadi dibawa dari Mario. Tapi saat Eden ingin menarik pelatuk, Vaughan pun langsung menghentikannya dan mempercayai kalau Eden nggak akan berkhianat kepadanya. Kemudian saat Eden dan Vaughan kembali, ada seorang penjaga yang bernama Ivan sedang diikat dan dimasukkan ke bak es karena bekerja sama dengan polisi. Agar nggak ketahuan, akhirnya Vaughan bergegas dan membakar barang-barang gadis agar nggak meninggalkan jejak karena dia akan pindah ke Dubai. Para gadis udah diterbangkan lebih dulu, sementara Vaughan dan Eden menyiapkan paspor palsu untuk keberangkatannya. Karena nggak mau kehilangan kebebasannya, Eden pun mencampur narkoboy Vaughan dengan cairan pembersih untuk membersihkan kamar mandi. Lalu ketika Vaughan menghisap narkoboynya, ia pun keracunan dan minta diambilkan air putih. Rencana Eden pun berhasil dan niatnya Eden ingin mengeksekusinya dengan opium. Namun Vaughan sudah nggak sadarkan diri. Akhirnya Eden pun melarikan diri dan membawa sejumlah uang serta melepas alat pelacak yang selama ini terpasang di kakinya. Tapi bukannya malah melarikan diri, Eden malah pergi ke rumah Mario untuk menebus Priscilla dengan sejumlah uang. Tapi sayangnya Mario menolaknya karena uang itu nggak cukup. Eden pun meminta untuk bertemu Priscilla sebentar aja untuk berpamitan. Nah, nggak terduganya ternyata Eden membawa suntikan opium dan menyuntikannya ke Mario sehingga ia pingsan. Mereka pun akhirnya keluar dari sana dan walaupun Priscilla sedih karena bayinya yang udah lahir dijual oleh Mario. Ketika mereka berada di suatu tempat, Eden menelpon sebuah nomor dan ia pun menangis setelah mendengar suara orang itu yang ternyata suara ibunya. Dan begitulah akhir dari cerita film Eden. Gimana guys? Seru dan menegangkan banget kan? Kalau menurut aku sih pelajaran dari film ini, kita jangan percaya oleh orang yang baru kita kenal sama sekali guys. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.